Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Alasannya Pak Mari? Alasannya Abang nggak jelas ya? Iya, kami diwajibkan pilih 01, kami nggak mau. Inilah makanya kalian datang kan? Pengkhianat. Ingkar prajurit komando. Kami prajurit komando bertindak. Satu, tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang sudah berdasar 1945. Dan janji prajurit komando. Adili para pengkhianat bangsa. Terkuaknya peristiwa Joko Chandra Siburon kelas kakap menunjukkan kotornya dan busuknya aparat penegak hukum di Indonesia. Sepatutnya kita menduga sesungguhnya cukup banyak para penegak hukum berkarakter seperti ini. Dadaku terasa berdetak keras membandingkan teman-temanku purnawirawan yang saat ini sedang dalam proses persidangan. Bahkan ada yang masih meringkuk di kamar-kamar tahanan akibat suara dan tindakan kritis terhadap rezim yang sedang berkuasa. Sulit untuk dikatakan Kapolri dan Presiden tidak mengerti tentang hal ini. Saya menyesalkan kepada para TNI aktif yang berdiam diri terhadap para seniornya yang sedang diperkarakan dan diperlakukan seperti ini. Apakah benar-benar TNI sudah tidak punya nyali terhadap perlindungan dan penjagaan keselamatan dan ketenangan rakyatnya? Tengok masalah Maijen Parn TNI Kiflan Zen, Laksma Parn TNI Sony Santosa, mantan TNI Kapten Ruslan Buton, dan saudara-saudara kita yang lain, para kaum intelektual dan ulama, yang akibat aksi akhir September 2019 masih meringkuk di tahanan hingga detik ini. Bandingkan dengan ulah para oknum jenderal-jenderal polisi yang menjadikan buron kelas kakap sebagai konsultannya dan berkantor di Barreskrim Mabes Polri. Rasanya malu untuk menampakkan wajah-wajah para penegak hukum kita. Ingatan saya jadi merambat kepada Menkumham Yasona Lawli yang melepas 300 lebih tahanan dengan kebijaksanaan, asimilasi, dan integrasinya. Menkumham Yasona Lawli berpikir sebelah sehingga tidak melihat nasib para tahanan mantan tentara dan rekan-rekan yang kritis terhadap negara. Ini benar-benar aib negara yang sangat memprihatinkan dan memalukan. Saya nggak bisa bayangkan jika secara jujur ditelusuri dan dilakukan sebagaimana mestinya, betapa rusaknya para pejabat negara dan penegak hukum di negara ini. Inikah karakter orang-orang yang suka mendiskriminasi, yang tebang pilih, yang sok hebat berwibawa, yang ternyata para pengkhianat? Seharusnya menerima hukuman mati orang-orang seperti ini.
Saya yakin jika ini ditangani secara sungguh-sungguh, akan banyak para pejabat negara yang akan tergulung dan teringkus kasus-kasus serupa. Setiap manusia ada kurang dan lebihnya, hanya niat yang membedakannya. Niat para aktivis adalah mengkritisi, mengoreksi, mengingatkan dan memperbaiki kekurangan serta kekeliruan pemerintah yang ada. Artinya, niat untuk mencegah, menindak, dan melawan keburukan atau kezaliman untuk kebaikan bangsa dan negara. Sedangkan, para oknum jenderal penegak hukum ini justru kerjasama kong kali kong, melindungi, memelihara, dan bersama-sama menggerogoti negara. Namun terkadang para penegak hukum sengaja salah tindak yang mengakibatkan nyawa melayang, bak tidak ada harganya. Apalagi jika dilengkapi dengan bumbu teroris. Hal semacam inilah yang harus kita pakai dan peduli agar menuju kepada kebenaran dan keadilan dan bukan untuk pembenaran semata. Marilah bersama-sama kita tegakkan hukum dan kita tegakkan negara. Merdeka! Allahu Akbar! Bandung, Selasa 21 Juli 2020, Sugeng Waras PAN TNI. Selanjutnya, Petruk jadi presiden. Demokrasi Indonesia berubah menjadi demokrasi Petruk. Apa itu demokrasi Petruk? By Chris Kobari, aktivis demokrasi. Demokrasi di Indonesia rusak, pincang, flaus, mudah manipulasi, mudah dikadali, direkayasa, mudah terjadi kong kali kong antara eksekutif, penguasa, dan legislatif DPR, antara partai politik dan eksekutif, karena sistem pemerintahan dan tata negara Indonesia saat ini tidak mengadopsi adanya separation of power. Tidak adanya sistem oversight, check, dan balances. Dan semua ini terjadi sumber masalah awalnya dari kedaulatan rakyat yang kudeta oleh partai politik dengan Undang-Undang MJ3 dengan memberikan hak PAW dari tangan rakyat kepada petinggi partai politik. Sehingga anggota DPR tidak berfungsi lagi pada takut di PAW oleh petinggi partainya masing-masing kalau mau coba-coba mokong melawan penguasa. Keberadaan partai politik di Indonesia tidak boleh memiliki kekuasaan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip nomor #1 dalam demokrasi. Pertama, separation of power. Pemisahan kekuasaan itu tidak sama dengan sharing of power atau power sharing, bagi-bagi kekuasaan. Separation of power menuntut bahwa 3 lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, dan judicial, itu harus exit disparate. Kalau tidak nurut, diancam akan di PAW. Ini kan demokrasi Petruk. Kedua, demokrasi di Indonesia masih belum paham atau pura-pura tidak paham, sehingga sistem oversight, check, and balances itu tidak dijalankan. Apa itu sistem oversight, check, dan balance antara lembaga tinggi negara? Saya akan memberi contoh sistem oversight, check, and balances antara US Congress versus Presiden USA dalam membahas RUU dan meloloskan RUU. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, cukup poin-poinnya saja. A. Sistem oversight, check, dan balances and use Congress sendiri yang terdiri dari 2 chambers, Senate dan House of Representatives. Anggota House of Representatives disebut Congressman, anggota Senate disebut Senator. Pertama, ketika seorang Congressman atau 2 Congressman mengajukan RUU seperti Obamacare misalnya, maka RUU itu akan diperdebatkan di House of Representation oleh semua partis, Demokrat, Republik, dan Independen. Proses pengajuan RUU di USA Congress ini juga 9 step dari drafting hingga veto dan overrule. Bila RUU itu diloloskan di House of Representatives, berarti RUU ini sudah menjalani minimal 5 proses layar dan oversight, check and balance. Di dalamnya proses karena RUU itu harusnya masuk melalui proses detaps dan hearings di komite, subkomite, public hearing, markup komite, and both chambers.
The-tab di satu gambar di layar pertama dari sistem oversight, check and balance di US Congress. Kedua, RUU yang sudah lolos dari House of Representative itu kan belum menjadi RUU, masih harus disetujui oleh Senate dan akan diperdebatkan oleh 100 senator. Inilah layer kedua sistem oversight, check and balance dilakukan di US Congress. Rata-rata Senate atau senator itu 99% tidak akan setuju dengan RUU versi House of Representative. Senate akan membuat dan mengeluarkan RUU yang sama versi Senate. RUU versi Senate itu pun harus di-voting di Senate dan bila lolos, maka itulah RUU resmi versi Senate. Bila ada satu senator saja yang membabelo dan Senate tidak setuju dengan RUU itu, dengan ini menghentikan voting di Senate, maka senator ini bisa lakukan proses politik dan manuver dikenalkan oleh istilah filibuster. Ini hanya proses telling the patient dengan mengambil podium dengan memanfaatkan waktu dan giliran yang dia miliki sebagai seorang senator memiliki satu negara bagian. Ngoceh, ngalor ngidul di Senate floor hingga pagi hari ini ketika waktu yang ditentukan habis dan dihabiskan oleh senator yang diamankan oleh maka RUU versi Senate tidak lolos. Ketiga, sekarang ada dua RUU versi House of Representative versus Senate. Terus PA, masing-masing chamber akan membentuk yang disebut Conference Committee untuk memperdebatkan dua RUU ini ditemukan atau dicari. Ini sudah layer keempat dari sistem oversight check and balance di UC Congress. Bila comprehensive version disetujui board chamber, maka jadilah RUU yang lolos dari US Congress tetapi belum menjadi RUU. B. Sistem oversight check and balance dan antara US Congress versus Presiden USA. Proses selanjutnya, RUU yang lolos dari USA Congress itu akan diberikan kepada US Presiden dan US Presiden hanya diberi waktu 10 hari untuk menolak atau menyetujui. Di Indonesia, Presiden diberi waktu 30 hari. Pertama, bila Presiden USA tidak melakukan apa-apa setelah 10 hari, secara otomatis RUU itu menjadi undang-undang. Kedua, bila US Presiden tidak menyetujuinya, maka US Presiden bisa menggunakan hak vetonya. Presiden veto ini adalah layer kelima dari sistem oversight check and balance di US Congress. Ketiga, terus apa yang terjadi dengan RUU yang diveto Presiden? US Congress memiliki 3 poin. A. Membiarkan RUU itu gagal dan tidak menjadi undang-undang. B. Mengubah RUU itu dengan mengakomodasikan semua permintaan Presiden yang membuang pasal, ayat, dan clauses yang tidak disukai Presiden dan kemudian mengeluarkan RUU versi baru dengan perubahan-perubahan baru, di mana RUU versi baru ini harus direvoting lagi di Senate yang juga di House of Representative. Ini bentuk oversight check and balance layer ke-6 di USA Congress. C. Atau US Congress membiarkan atau mempertahankan RUU yang disebut veto Presiden itu sebagaimana aslinya yang sudah lolos dari US Congress dan kemudian melakukan revoting. Lalu lagi RUU yang sama tapi ditolak Presiden. Bila US Congress mampu mendapatkan 2-3 majority, suara menyetujui 66,66%, maka RUU itu menjadi undang-undang secara otomatis. Istilahnya US Congress offers President veto. Ini adalah bentuk sistem oversight check and balance layer ke-7 di US Congress dengan sistem oversight check and balance yang begitu ketat, bertumpuk-tumpuk akan sulit bagi eksekutif dan jajaran untuk memanipulasi fungsi legislatif dan atau kong-kali-kong dengan anggota legislatif. Itulah bentuk separation of power dalam sistem demokrasi di USA. Sekarang bandingkan dengan sistem demokrasi, sistem pemerintahan dan tata negara di Indonesia akan bisa memberikan gambaran di mana amburadulnya. Jangankan 7 layer oversight, check dan balance, 1 layer saja nggak ada di BR.
Saya bisa buktikan itu sistem devolution di DPR sangat ini dengan sistem tata tertib yang tidak demokratis masih menciptakan training majority yang tidak boleh ada dalam parliamentary. Harus dihapus, harus ada check and balance, harus dirubah tata tertibnya, aturan persidangan. Terus apa artinya voting kalau trainingnya majority? Masih ada dan bentuk di DPR. Tetap menjadi meanings dan words karena bila ada perselisihan pendapat antara partai koalisi versus partai oposisi, terus di voting jelas partai-partai koalisi kalah.